Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan dalam pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 18, kita akan renungkan bersama bagaimana Tuhan memakai hamba-hambanya. Secara di sini kita lihat Paulus dan Tuhan terus menolong. Nah, yang menarik adalah bahwa penyertaan Tuhan ya luar biasa ya. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati sehingga dalam pelayanannya berhasil. Keberhasilan adalah di mana dia boleh memberitakan kabar baik dan ada banyak yang mendengar serta meresponinya dengan positif, yaitu percaya kepada Yesus. Memang ada juga tantangan yang harus dihadapi ya. Bukan berarti karena penyertaan Tuhan ada di dalam hidup hambanya ini maka hambanya tidak ada masalah, tidak. Ya, tetap di dalam masalah pun tetap ada perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat terus nanti ada perlawanan ya, ada perlawanan dari pihak Yahudi ya, yang menuduh hal yang tidak benar kepada Paulus sehingga Paulus hendak dianiaya. Tetapi Tuhan berkata, ya ini yang menarik ya, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk satu tugas bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi saksi Kristus. Hidup kita ya harus menjadi satu kesaksian dan kita siap dipakai oleh Tuhan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Karena kita melihat bagaimana Rasul Paulus ya setelah dia dari Athena ke Korintus, dia terus setiap dalam perjalanan kota-kota yang dia lewati dia selalu melayani. Ya, bekerja, melayani, terus memberitakan firman Allah. Dan luar biasa ya bahwa ada orang-orang yang bertobat ya, dia mulai meyakinkan orang-orang tentang siapakah Yesus, tentang Allah, tentang Mesias. Nah, dikatakan dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, kemudian dikatakan ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias. Nah, orang-orang Yahudi paling tidak suka tentang nama Yesus. Ya, bahwa mereka membenci nama itu, mereka tidak suka oleh karena ya mereka tidak memang menerima bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka beberapa waktu sebelumnya ketika peristiwa penyaliban itu pun mereka begitu kecewa karena tidak seperti yang mereka harapkan, Yesus sebagai raja yang akan memimpin, yang akan memerintah, yang membawa kemenangan kepada mereka. Nah, ditambah lagi memang para imam-imam ahli Taurat ya yang tidak suka ya, yang memberikan cerita palsu bahwa Yesus tidak bangkit ya. Jadi memutarbalikkan fakta. Nah, tetapi Paulus tidak tinggal diam. Dia terus meyakinkan dan hasilnya adalah ada orang-orang yang bertobat. Ada yang melawan, itu pasti. Perhatikan di ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat. Jadi ada yang memusuhi dia, ada menghujat dia. Ada yang hendak menganiaya dia, hendak menangkap dia, ya menghambat pelayanan yang dia lakukan. Jadi ada tantangan yang dihadapi, tetapi ya Paulus tidak berhenti untuk melayani. Paulus tidak berhenti untuk bersaksi, dia terus ya, dan ada hasil dari kesetiaannya ya.
Di ayat 7, maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi ini kepala rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak suka, tetapi lihat kepala rumah ibadat ini pun percaya, ya, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, ya, dan banyak, ya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hasil daripada pelayanan pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus, baik kepada orang-orang Yahudi, dia meyakinkan orang-orang Yahudi tentang Yesus yang adalah Mesias. Bagi orang-orang Korintus, orang-orang yang di luar Yahudi, dia layani juga. Dan akhirnya banyak orang yang bertobat, banyak orang yang diubahkan oleh Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena mereka mendengar pemberitaan Paulus, karena mereka mendengar firman akan melemahkan kita. Tetapi kita harus menyadari memang ada tantangan. Nah, Paulus tahu dia menghadapi tantangan. Bahkan Tuhan juga tahu persis bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan. Ya, itu sebabnya Tuhan berbicara kepada Paulus supaya Paulus jangan takut. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ya, teruslah. Ya, jangan henti-henti dimanapun kita berada. Kalau kita lihat pelayanan Rasul Paulus di pasar-pasar, dia juga bersaksi, di tempat-tempat umum dia bercerita tentang firman Allah, tentang kasih Tuhan, tentang Yesus, tentang kebangkitan itu. Ya, bahkan dengan orang-orang khusus, orang-orang pintar, dia berdiskusi, ya, bertanya jawab. Di mana dia berada, dia tidak melepaskan waktu itu begitu saja berlalu, tetapi dia gunakan untuk bersaksi. Satu teladan yang perlu kita contoh daripada hamba Tuhan ini adalah dia bersemangat, ya, terus. Dan memang, ya, ada kekuatan yang dialami oleh karena Tuhan berkata jangan takut. Nah, jangan takut. Nah, yang kedua, kalau kita lihat firman Tuhan kepada Paulus, yang pertama jangan takut, tapi yang kedua dikatakan sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, waktu kita terus memberitakan firman dan jangan diam, jangan takut, terus lakukan, lihat bahwa Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai hamba-hambanya, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai umatnya. Ya, dalam segenap kehidupan kita, ketika kita memberi diri kita dipakai oleh Tuhan, ya, apakah risiko yang paling berat ketika kita melayani, ketika kita bersaksi, ketika kita mempertahankan iman percaya kita? Risiko yang terberat adalah mati. Ya, dan ada hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mati. Bukan berarti Tuhan tidak menolong, bukan berarti Tuhan tidak beserta dia, bukan berarti Tuhan tidak membela. Ya, hanya waktunya sudah selesai seperti itu, ya. Jadi tugas sudah selesai. Tetapi bagi Paulus belum. Ya, dalam bagian ini Tuhan katakan terus aku menyertai engkau. Nah, nanti kita lihat setelah dari Korintus dia ke kota lain lagi, terus memberitakan dari satu kota ke kota lain. Dia terus menerus memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Ya. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Di mana kita tinggal, di mana kita berada, seberapa lama kita tinggal di kota itu? Adakah kita mampu menyaksikan, ya, cinta kasih Tuhan kepada banyak saudara di kota di mana kita ada, di tempat di mana kita ada? Nah, ini harus kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan hanya kita ada di satu kota ini tak berbuat apa-apa. Harusnya, Tuhan, aku ada di daerah ini, aku ada di kelurahan ini, aku ada
di tempat pekerjaan ini, aku ada di kota ini. Jadikan aku berkat ya Tuhan. Jadikan aku saksi-Mu. Kemudian kita harus berani menjadi saksi. Pertama dari kehidupan kita dong, kehidupan kita yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ya kita pertontonkan. Artinya kita tunjukkan. Bukan sengaja kita hanya saya orang percaya ya, saya bukan. Dari kehidupan kita hari lepas hari yang mencerminkan sebagai pengikut Kristus harus tampak di dalam hidup kita. Ya penuh kasih sayang, ya menghormati orang lain, ramah, ya mau berbagi, bersedekah, mau menolong orang lain, tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati misalnya, ya kata-kata kita terkontrol. Nah orang lain sudah melihat, oh seseorang ini kok beda ya kan gitu ya. Akhirnya orang bertanya mulai, ini ada apa? Siapakah gerangan yang membuat orang ini bisa seperti itu? Nah, itu sudah menjadi kesaksian. Kemudian kita akan berkata, saya ada seperti ini karena Yesus ya, karena Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Nah, kemudian kita bisa bersaksi, mulai kita membuka mulut kita menceritakan tentang Yesus, tentang Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita beritakan firman Allah. Dan jadi Paulus tinggal ya di kota itu selama 1 tahun 6 bulan dan dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Dan hasilnya adalah banyak orang yang dikuatkan, diteguhkan imannya, percaya kepada Yesus, dan kemudian ada jiwa-jiwa yang dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk kita terus bersemangat ya, untuk teruslah memberitakan Injil, teruslah bersaksi, teruslah mengajarkan firman, jangan takut. Dan dikatakan tadi, jangan berdiam, jangan sampai tidak buat sesuatu. Ayo kita lakukan sesuatu yang sangat berharga selagi ada kesempatan. Dan yang kedua, ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, Dia yang menolong kita, Dia yang memberikan hikmat kepada kita, Dia yang memberikan ya yang terbaik bagi kita, melindungi kita. Jadi jangan takut karena Dia menyertai kita, Dia membela kita. Sekali lagi, bukan berarti tidak ada masalah yang akan kita hadapi sebagai saksi Kristus. Ada. Tetapi di dalam masalah-masalah atau tantangan yang ada, Tuhan menyertai kita. Sebagaimana Paulus disertai oleh Tuhan, demikian juga kita disertai oleh Tuhan. Sebagaimana Paulus mendapatkan firman Tuhan yang berkata, jangan takut, teruslah memberitakan Injil, teruslah bersaksi. Nah itu pun bagi kita, jangan takut, teruslah memberitakan firman. Sebab apa? Tuhan menyertai kita. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita supaya dalam hidup ini jangan takut. Jangan mau dikuasai ketakutan. Ada banyak orang tidak buat sesuatu karena takut. Ya, kenapa kita harus takut? Bukankah Tuhan menyertai kita? Nah, kita akan masuk dalam doa-doa kita.